Pertama, definisi pivot table gitu ya. Jadi pivot table itu adalah kalau kita punya data. Ya, jadi pivot table ini bisa kita gunakan kalau kita punya data. Ya. Contohnya adalah data ini, teman-teman. Ya, ada sumber data. Nah, jadi kita harus punya data. Nah, data itu sifatnya kompleks gitu. Ya, data tersebut isinya macam-macam. Kalau di sini ada nama-nama bulan, ya, ada nama-nama merek mobil, ada nama-nama tipe mobil, ada area dealernya gitu ya, ada stok terjualnya, ada pajaknya, penjualannya berapa, harga modalnya berapa, dan seterusnya gitu ya. Nah, dari data ini kita ingin membuat sebuah kesimpulan atau ingin mendapatkan masukan-masukan, mendapatkan data-data, ingin mengolah data dari sumber data ini, teman. Ya. Nah, kita menggunakan pivot table. Ya, jadi kalau kita punya sumber data, datanya sifatnya adalah kompleks, macam-macam di situ. Ya, data itu bisa kita olah dengan cepat, ya, mendapatkan inputan yang kita inginkan itu dengan menggunakan pivot table. Ya, kalau kita gunakan fungsi-fungsi lainnya itu cukup lama. Ya, kalau menggunakan pivot table itu akan jauh lebih cepat dan jauh lebih mudah. Itu ya definisi dari pivot table, teman-teman. Oke, selanjutnya syarat sumber datanya. Ya, jadi sumber data atau tabel referensi yang seperti apa yang bisa dijadikan sebagai pivot table. Ya, yang pertama adalah tidak ada baris atau kolom yang kosong. Ya, tidak ada baris atau kolom yang kosong. Ya, contohnya adalah saya ambil sumber data satu, teman-teman. Ya, ya. Jadi harus tidak ada baris atau kolom yang kosong. Nah, misalkan ini kelewat nih, teman-teman. Ya, ada yang kosong nih seperti ini. Ya, satu atau beberapa gitu ya. Bahkan satu pun itu nggak boleh. Nah, kalau seperti ini nggak bisa dijadikan sebagai sumber data atau harus kita rapihkan dulu ya, jangan sampai ada yang kosong ya. Atau di kolomnya ya seperti ini. Ya, ada yang kosong-kosong seperti itu tidak boleh. Harus kita rapihkan terlebih dahulu. Ya. Itu pertama syaratnya ya. Jadi syaratnya tidak boleh ada row atau kolom yang kosong. Ya. Selanjutnya harus memiliki nama kolom. Ya, ini nama-nama kolom, teman-teman. Ada periode waktunya gitu ya. Ada cabangnya, produknya, nama salesnya, ya, dan seterusnya. Itu harus ada nama-nama kolomnya. Harus ada headernya. Ya, jadi nggak boleh kosong. Gitu. Selanjutnya adalah tidak boleh ada merge cell. Ya, merge cell itu gabungan, teman-teman. Contohnya, ya, ini di periode nih, ya. Ini mentang-mentang sama nih sampai bawah ini minggu satu semuanya gitu ya. Terus kita mau di merge saja. Ya, contohnya seperti ini. Nah, ya, jadi ini di merge. Ya, mentang-mentang nilainya sama gitu ya, atau kata-katanya sama, jadi kita merge saja. Nah, itu nggak boleh. Ya, jadi harus satu sel satu. Ya, ini nggak boleh seperti ini. Ya. Atau sama juga di sini, misalkan di sini ini kasih merge ya, di headernya kita kasih merge itu juga nggak boleh. Ya, jadi satu sel satu data. Ya. Selanjutnya tipe data pada setiap kolom harus sama. Maksudnya adalah ini kan periode ya. Jadi kalau di sini kan periodenya adalah mingguan ya. Jadi dari minggu 1 sampai minggu 4 tiap bulannya. Ya. Jadi jangan sampai di sini periode, judulnya periode, hiternya periode, tapi nanti kita diisi cabang-cabang toko gitu ya, ada rambutan, ada cawang dan seterusnya. Ya, nanti akan salah, akan rancu gitu ya. Ataupun misalkan di sini nama-nama produk ya, ada keselip nama-nama sales, itu juga akan keselip nanti atau salah gitu. Jadi itu harus kita perhatikan dulu bagaimana sumber datanya, apakah sudah memenuhi syarat atau belum
gitu ya. Itu syarat-syaratnya teman-teman, cukup simpel gitu ya. Oke, selanjutnya kita langsung mulai ya, kita langsung mulai mengoperasikan pivot table gitu ya. Kita coba di sumber data satu gitu. Nah, sebelum itu ini materi pembelajarannya teman-teman ya, mungkin teman-teman juga sudah baca sedikit-sedikit ya. Jadi ini akan kita bahas ya. Pertama tadi sudah bahas syarat-syarat sumber datanya ya, tabel sumber datanya. Ini yang akan dua yang akan kita bahas ya. Kita akan langsung mulai insert pivot table dan di mana lokasi pivot table. Oke ya. Sekarang kita coba di sumber data satu. Ya, ini kita sudah punya tabel datanya, kita sudah cek ya, sudah sesuai dengan syarat-syarat tadi. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah jadikan tabel kita itu menjadi format table. Ya, jadikan sebagai format table. Ya. Caranya adalah langsung saja klik selnya di dalam tabel yang kita punya. Ya, jadi nggak boleh di luar. Ya, harus di dalam tabel. Satu saja, nggak perlu diblok semua. Selanjutnya klik CTRL-T ya. CTRL-T itu adalah menjadikan tabel kita menjadi format table. Akan muncul seperti ini. Ya, di sini muncul nih teman-teman ya, dari A2 sampai G152. Itu pasti sudah sesuai dengan tabel yang kita tentukan ya. Pasti nih teman-teman. Jadi nggak perlu diblok ya, sudah sesuai dengan tabel yang kita inginkan. Inilah pentingnya tidak boleh ada sel yang kosong tadi, tidak boleh ada row atau kolom yang kosong tadi. Kalau ada yang kosong itu yang bawahnya, di bawah yang kosong itu nggak akan ke bawah gitu. Ya, jadi ini fungsinya kenapa jangan boleh ada yang kosong. Oke ya. Jadi CTRL-T langsung saja oke. Ya, jadi my table has header-nya kita checklist, selanjutnya oke. Oke ya. Kalau sudah seperti ini ya. Sekarang cirinya bagaimana Pak? Cirinya tabel kita sudah menjadi formatable. Nah, cirinya adalah kalau sel yang lain dia teman-teman di atasnya nggak ada design table. Ini teman-teman ya, ada home, ada insert, page layout dan seterusnya. Ini tidak ada kolom untuk design table. Nah, kita klik tabel kita satu saja. Nah, di sini ada table design. Artinya apa? Artinya table kita sudah berformat table. Gitu ya. Kenapa harus dijadikan format table? Itu nanti akan kita bahas di tengah-tengah gitu ya. Belum akan saya bahas dulu. Nanti akan kita bahas. Ya. Jadi harus dijadikan format table dulu. Oke, selanjutnya adalah sudah dijadikan format table. Oke, sekarang kita langsung masuk jadikan insert pivot table. Ya. Jadi klik insert di atas teman-teman. Ya, klik insert, masuk pivot table. Nah, ini. Ya, pojok kiri atas. Klik pivot table. Ya, tabel ranknya adalah tabel 1. Jadi nama tabel ini adalah tabel 1. Bisa kita rubah juga nanti ya kalau mau dirubah. Oke, tabel 1 selanjutnya adalah choose where you want pivot table ditempatkan gitu ya. Nah, ini kita mau kasih baru untuk posisi pivot table. Kalau existing worksheet itu nanti kita disuruh lagi untuk memilih di sheet mana akan kita simpan. Ya, kalau saya biasanya new worksheet saja ya supaya areanya besar dan terlihat rapi. Ya, jadi saya pilih new worksheet, langsung klik OK. Langsung kebuka sheet 1. Ya, sheet baru teman-teman. Ya, ini langkah-langkah pertama. Ya. Jadi itu langkah-langkah pertama mengoperasikan pivot table. Oke ya, jadi nomor 2 sudah selesai. Oke ya, jadi satu tahap ya teman-teman belajar. Oke, yang ketiga ya, belajar apa itu fill list dan 4 menu utama. Ya. Ini teman-teman yang dinamakan dengan pivot table fill atau fill list. Ya. 4 menu utama itu ada filter,
ada column, ada row, ada value. Gitu ya. Itu adalah 4 menu utama. Ya. Contohnya, ya, pertama adalah value, itu yang paling penting. Ya, value itu artinya adalah nilai. Biasanya yang dimasukkan ke situ adalah headernya atau kolom yang berisi angka-angka. Ya, jadi kita pengen mencari angka apa gitu ya. Kalau di sini misalkan contohnya adalah saya ingin mencari angka terjual. Ya, terjual ini berisi angka-angka. Ya, saya masukin ke value. Ya, selanjutnya saya pengen tahu sales, nama sales ya. Jadi nama salesnya saya klik drag ke row. Akan langsung dia merangkum ya nama-nama sales, siapa saja nama-nama salesnya dan terjual berapa ya, total terjual itu berapa ya. Ini adalah nama-nama salesnya ya. Row berarti kan ke bawah. Kalau saya pengen ke samping berarti nama-nama salesnya saya drag pindahkan ke column gitu ya. Itu teman-teman ya, jadi lihat bedanya antara column dan row ya. Itulah bedanya antara column dan row ya. Tergantung kita nama-nama salesnya atau tabelnya enaknya seperti apa bentuknya ya. Kalau saya seperti ini saja ya, jadi di ke row ya. Selanjutnya filter ya. Filter itu adalah ya, filter itu artinya saring ya. Misalkan ini adalah periode ya, periodenya akan saya jadikan sebagai filter ya. Saya masukkan ke filter. Nah, data yang ada sekarang ini adalah data semua sales di semua semua cabang, semua periode ya. Periodenya ya tadi 1 bulan ini ya. Jadi ada minggu 1 sampai minggu 4 ya. Jadi permingguan ada minggu 1 sampai minggu 4 di berbagai macam toko gitu ya. Nah, sekarang saya pengen rubah nih datanya, pengen cari di minggu pertama saja ya. Saya pengen cari di minggu pertama saja, berarti periodenya saya rubah menjadi minggu pertama saja ya. Caranya adalah di filternya ini, lihat ke kiri teman-teman ya, pojok kiri atas ya. Saya rubah ya, select multiple itemnya. Misalkan saya pengen cari di minggu pertama saja, berarti checklist minggu pertama, klik OK. Nah, datanya langsung berubah ya, datanya langsung berubah ya. Ini jadi sudah difilter. Data yang dimunculkan itu adalah data minggu 1 saja untuk semua sales gitu. Itu teman-teman ya, itu fungsi dari masing-masing field gitu ya. Saya balikin lagi ke awal gitu ya. Tuh, teman-teman kalau ada pertanyaan boleh langsung saja. Ya, jadi kita tidak ada sesi tanya jawab khusus ya, dalam artian selama kita pembelajaran ini